Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Agustin Kusuma Dewi, NIM 2055581 dari kelas A1, Prodi Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Barukmo. Di sini saya akan mempresentasikan ide usaha yang saya gagas, yaitu Soyami. Apa itu Soyami? Soyami merupakan produk susu yang berbahan baku dari kedelai yang mengandung banyak nutrisi seperti vitamin B6 dan juga B2 yang sangat baik untuk kesehatan. Soyami diproses secara murni dan tidak menggunakan bahan pengawet. Soyami juga dikemas dengan kemasan kekinian yang pastinya akan disukai tak hanya dari kalangan orang dewasa, namun juga di kalangan anak-anak. Bisnis ini bergerak dalam bidang manufaktur dengan berbagai macam produk yang terbuat dari olahan kedelai dengan visi menjadikan produk susu Soyami sebagai produk yang menyehatkan, berkualitas, dan juga berdaya saing tinggi. Kemudian ini adalah analisis pasar. Analisis pasar menggunakan sistem SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Yang pertama yaitu Strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini menggunakan bahan yang masih fresh dan juga bahan baku yang mudah didapat di wilayah produksi. Produk ini juga tidak menggunakan bahan pengawet sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Kelebihan yang lainnya adalah berbagai macam topping yang ada membuat produk ini lebih menarik, dan juga kemasan dari produk ini dibuat semenarik mungkin dan juga dibuat lebih efisien. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah penambahan topping pada produk yang akan menambah biaya produksi sehingga produk ini akan lebih mahal dari produk sejenis yang beredar di pasaran. Kemudian, tak adanya bahan pengawet yang ditambahkan dalam produk membuat produk ini lebih cepat basi apabila stok minuman masih belum terjual. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang dari usaha ini adalah masih sedikit orang yang menjual minuman susu kedelai dengan tambahan topping sehingga persaingan tidak banyak. Dan juga adanya fenomena minuman kekinian sehingga masyarakat akan tertarik dengan produk minuman ini. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman yang bisa didapat yaitu masyarakat khususnya remaja mungkin belum terlalu familiar dengan rasa minuman susu kedelai yang ditambah dengan berbagai macam topping. Kemudian ini adalah rencana produksi. Produksi dimulai dari penyiapan bahan baku berupa kacang kedelai yang diambil dari pemasok lokal, kemudian diproses menggunakan berbagai alat, peralatan, dan perlengkapan, kemudian pencampuran, kemudian pengemasan hingga penyimpanan. Kemudian ini adalah rencana operasional. Rencana operasional terdiri dari manajer, bagian produksi, dan juga bagian pemasaran. Kemudian ini adalah layout tempat produksi dan juga tempat berjualan. Kemudian ini adalah strategi pemasaran. Pemasaran sangatlah penting, oleh karena itu dibuatlah flyer yang semenarik mungkin agar semua kalangan masyarakat tertarik untuk membeli. Produk minuman ini juga dapat dipromosikan secara offline ataupun online dengan menggunakan sosial media seperti Facebook dan juga Instagram. Kemudian ini adalah tabel rencana keuangan. Bisa dilihat dari tabel biaya di sini. Semua komponen peralatan dan perlengkapan yang digunakan sudah tertulis jelas dari harga per unit, umur ekonomis, dan juga jumlah penyusutan. Kemudian ini adalah tabel modal produk, mulai dari bahan baku, bahan pelengkap, dan juga kemasan. Dan dapat dihitung untuk per 100 porsi, modal yang dibutuhkan adalah Rp585.000. Kemudian ini adalah tabel penentuan harga per produk. Harga per produk bisa dihitung dari biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja, dan juga ditambah biaya overhead atau biaya penyusutan pabrik. Dan di sini dapat disimpulkan untuk harga satuan produk adalah Rp8.757.
Kemudian ini adalah tabel prediksi arus kas. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih per hari dalam penjualan 100 porsi adalah 425.000 per hari, atau dalam sebulannya adalah 12.750.000. Dan itulah pemaparan dari ide bisnis saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.